Halo semuanya, gue Jordi dan masih kembali dengan seri setelah karantina pergi 5 hari, pulang 10 hari, makan capcay 2 kali 10, 20 kali ya. Yang follow TLT udah tahu rasanya makan capcay, gue penek juga sama. Tapi tetap gue nggak benci capcay selama lu jangan kasih gue capcay dingin. Oke? Karena hari ini gue dikirimin satu set studio series dari si Logitech, which is ini adalah barang yang sangat menarik banget karena gue udah lihat duluan di Singapura, gue langsung chat orang Logitech, bro ini nggak ada di Indonesia. Ternyata masuk, tapi bukan warna yang gue fotoin. Jadi warnanya itu cukup banyak, jadi tergantung ekspresi kalian tuh gimana. Tapi karena Desmet, saya tetap harus mempromosikan Desmet kita. Ini adalah Desmet karena gawa putih, ini cuma box luarnya, ada box dalamnya, ada Desmetnya. Bang, terbalik bang. Dan created with love, passion, and respect for you as our beloved community. This is the Lazy Monday. Gini dong. Palanya kurang gue. Agak cringe ya kalau yang gue bikin deh. Nah ini ada Desmetnya di dalam, ini warna putih. Tapi sekali lagi ini cuma box luar, ada box dalamnya, belum nyampe. Oke, kita akan langsung membentangkan Desmet aja dulu biar cepet ya. Gue tuh sebenarnya nge-shooting ini secepat mungkin bukan karena ini ya, gue tertarik banget, tapi bener sih gue tertarik banget, makanya gue pengen syuting biar gue pengen lihat isinya tuh apa gitu, ya kan? 70 kali 30, ketebalannya berapa ini? Ini kayak cuma 3 meter nggak sih ketebalannya? 6 meter kan lebih ya dari ini cuma 3 kayaknya, cukup tipis, tapi dan gripnya kurang ngegrip Logitech. Tolong collab sama saya. Oke. Kedua, kita nanti keyboardnya kita simpan buat terakhir aja. Ada mouse yang punya smart wheel dan one touch emoji, dia bisa pakai Bluetooth ya. Ini juga warna kuning disamain sama smart wheel tuh ini. Nah, jadi bisa ada berasa feedbacknya dan kalau cepet dia langsung jadi infinity scroll. Cuman emang feel-nya itu nggak sama lah kayak MX Master Series, karena Master Series kan pecah kali gitu kan. Kalau ini kan dikit. Nah, sama ini gue gak ngerti sih, dia bikin satu button khusus buat emoji. Sebuah inovasi Logitech ya. Dan seperti biasa dia bisa buat 3 device. Oke, ada baterainya di dalam. Jadi dia pakai baterai. Berarti ini cangkangnya itu bisa kalian ganti-ganti dan cukup gampang karena dia pakai magnet ya, I guess. Bentar. Ya plus minusnya kebalik deh. Bener deh. Nah, dia pakai magnet, dia ada penahan di bagian bawah buat si baterainya. Oke, cukup simpel untuk buka tutupnya. Dan ini pasti bisa diganti, jadi kalau kalian... Tapi gampang copot nggak sih? Enggak. Kalau jatuh? Aman. Jadi kalau kalian zaman SD kan tuker-tukeran sama teman kalian tuh binder ya. Nah di sini Yu-Gi-Oh ya? Nggak ya? kita beda zaman, Jo. Kita beda-beda. Kita tuker binder, kalau ini tuker-tukerannya cangkang nih sekarang ya. Nah, keyboard. Ini salah satu packaging paling menarik dari Logitech yang pernah gue lihat. Lucu. Sama dia masih pakai plastik bakpao ya, karena mungkin dia go green. Ini gimana ya cara angkatnya? Nah, ini gue sayang, ini kan kalau ditarik kan dia pasti rusak nih stikernya, jadi gue buka dari samping aja. Aduh, belum fokus bang. Bisa diulang? Oke, ini keyboardnya. Wanjay. Lampunya mati guys, sebentar. To the rescue. Saya punya lampu sendiri di bawah. Oke, lanjut. Jadi di sini keyboardnya ini dibikin kayak tipenya itu typewriter, sama dia ada baterainya juga. Dapat baterai 2 ya kan, harusnya. Aduh jatuh. Dan dia punya tempat buat naruh dangle-nya, which is a good thing, karena ini penting banget buat gua untuk barang-barang wireless itu gampang banget hilang. Baterainya yang kecil itu perlu 2 dan ini kenapa terang banget ya kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar gue biru sekalian. Biar nyaru gitu warnanya, kayak avatar. Nah ini power on-nya itu tidak ada di belakang, berarti di samping. Oh dia udah on. Tidak ada RGB sama sekali, seperti biasa ada 3 tombol untuk indicate device apa. Terus ini ada buat screenshot, mute, media button, dan apa nih? Apa nih? Bukan ini bukan. Buka cam. Coba ya. Oh buat ini dictation, buat ngobrol, oke. Ini buat apa? Oh, buat show desktop. Jadi show Windows desktop sama ini. Jadi kalau kalian lagi buka yang aneh-aneh bisa langsung tutup. Terus nggak ada lagi. Ini dia bisa buat Mac. Jadi cukup universal. Nah, yang menarik itu adalah di bagian sini ya.
dia punya emoji khusus. Jadi ada love, nangis, senyum, ketawa, sama semua emoji. Ya bener. Tapi ya Emoji agensi dong kok. sabar. Sabar ya? Gue coba buka notepad dulu, gue coba dulu emojinya. Wis, bisa diliatin. Anjay, mabar anjay. Coba bang. Nah, tawa itu semuanya bisa muncul. Anjay. Menarik. Cuma pertanyaannya adalah dia kan memberikan emoji tambahan ya. Ini menarik banget sih. Pertama emoji api. Ini tuh berguna banget untuk kalian yang bekerja. Api berarti Bukan Pak, komen-komen Instagram. oh iya, hype ya kan, hype. Kita coba ganti ya. Iya, ganti. Kali aja dia bisa detect. Betul. Tapi harusnya nggak bisa. Komen-komen Instagram Pak. Iya. Kita coba ganti. Langsung jadi api nggak Pak? Sabar. Oh, mouse-nya belum connect. Gue belum connectin mouse-nya. Oh tidak, masih tetap Tidak, love. masih Jadi tetap. nggak ngaruh. Tapi ini akan menjadi sebuah hal yang cukup menarik ya. Karena maksud gue akan coba mengimplementasikan ini ke keyboardnya Roof sih, Sera 68. Terus ini ada love. Nah, biasanya ini buat cari muka ke bos kita. Terus ada oke. Nah, ini biasa well noted ya. Well noted. Oke, padahal nggak ngerti. Oh nggak sip. Sip. Nah, ini yang terakhir nih. Agensi. Mohon maaf, sekedar mengingatkan. Nah, ini tuh bukan berdoa guys. Ini tos ya. Kalau kalian nggak tahu, tapi ini tos. Oke, jadi konsepnya itu buat gue menarik banget. Bahkan di sini dia kasih warna emas buat ininya. Dan kita coba ketik dulu kali ya. Kita coba mengetik di keyboard ini. So far so good, nggak ada misklik sama sekali. Feel-nya itu cukup biasa karena plastiknya cukup berasa. Tapi ini unik buat ada di meja kalian. Nih, kalian bisa lihat ini. Karena bentuknya itu loh Pak, catchy gitu Pak. Iya, catchy. Apalagi ini loh. Kalau bisa gue punya 4 ini gue pasang. Kalau nggak, satu keyboard gue. Emoji. Semua emoji sekedar mengingatkan. Jadi kalau bos gue ngechat, sekedar mengingatkan. Nah, gue akan ngecek dulu sedikit ke softwarenya. Jadi dia langsung ke-detect di softwarenya Logitech Option. Gue pengen tahu dia punya customability-nya itu sampai ke titik mana gitu. Kalau deskmat-nya sih, ya kalau udah taruh keyboard sih, udah masih goyang dikit, jadi bawahnya masih kurang anti-slip. Ininya jahitannya semua rapi, warnanya oke. Ini juga oke, nggak ada masalah. Oke, kita ngomongin Logitech Pop Keys, dia itu bisa buat emoji udah pasti, tadi yang gue bilang. Ini lucu sih. Terus next-nya itu dia bisa menu emoji, customize keycaps, oke, dan app specific emoji. Oh, berarti kalau kalian ke WeChat, ke Line, ke WhatsApp, emoji ini akan berbeda setiap aplikasinya tergantung kegunaan kalian. Jadi kalau emang WhatsApp tempat kalian untuk bekerja dengan bos kalian, sudah pasti emoji-emoji ini digunakan untuk sekedar mengingatkan gitu. Jadi kalau biasanya si Logitech kalau masa productivity itu tergantung ke aplikasi, kayak untuk Premiere Pro, Microsoft Word, Excel, penggunaannya buat apa, yang ini agak terbalik. Ini lebih fokus ke emojinya karena emang benar-benar mengekspresikan diri kalian tuh apa. Nah, kalian juga bisa ganti function row di bagian atasnya sama seperti MS Keys Mini, cuman bedanya sama dia belum OLED dan ini lebih diarahkan ke mechanical. Jadi sebuah pendekatan yang cukup menarik buat gue dari Logitech untuk menghadirkan si Pop Series ini yang gue belum tahu harganya. Seperti biasa harganya bakal di bawah, gue akan coba lihat gue bisa ganti apa aja. Iya, gue rasa memang inovasi yang coba dibawakan oleh si Logitech Option ini adalah kalian tuh bisa milih button-button ini jadi emoji. Yang which itu jarang banget ada di software-software. Nah, satu note sebelum gue tutup video ini adalah gue cukup menarik karena gue memperhatikan kalau si Logitech itu mempersiapkan sebuah dongle 2.4 GHz. Jadi gue rasa dia juga menjaga-jaga agar si keyboard ini tuh bisa dipakai buat gaming. Which is menarik karena ini kan kalau dilihat dari desain ya, ini bukan sebuah keyboard buat gaming. Switch-nya itu kalau kalian penasaran, switch-nya itu namanya TTC ya. Udah itu doang gue rasa videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan sekedar mengingatkan. Bye-bye guys.